Di lutut, di bahu yang membuat saya itu merangkak-rangkak. Arahnya dari mana? Pertolongannya Allah apa? Kau sendiri yang membuka segalanya. Praktek silat Kayak gini. goib. Silat goib itu kayak gini. Kenapa tidak terlihat tapi kau cari? Kau kurang memahami perannya Allah di dalam hidupmu. Kebahagiaan orang tuamu adalah bila kalian saling akur. Panggilan yang goib itu gimana, Mbah? Carilah nama yang sebaik mungkin. Membawa dampak kebaikan nggak buat beliau? Tidak, kau akan berada di dalam kegelapan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada tamu TKW dari Singapura, yaitu Ibu Supriyati, asli Kebumen. Tapi beliau biasa dipanggil Eyang. Diantar oleh saudaranya Bapak Pujianto. Jadi beliau ini dari Singapura ke Kebumen dulu ya Bu ya? Iya. Lalu ke sini ngajak keluarganya yang di Cibitung. Jadi keluarganya ngantar banyak ini ke sini. Ibu bisa diceritakan keluhan yang dianggap di luar nalar itu apa? Sampai pengen ketemu Mata Langit. Keluhan saya tuh, saya datang ke sini tuh kepingin sembuh, pengen sehat. Iya. Yang sakit apanya? Yang sakit itu di semua persendian saya, terutama di lutut, di bahu. Itu yang membuat saya itu merangkak-rangkak, nggak bisa jalan. Jadi kalau jalan pincang ya? Karena Iya, sakit pincang lututnya? karena menahan yang di lutut itu. Itu keluhan itu sudah berapa lama? Itu udah lama, mungkin 5 tahunan atau mungkin lebih bahkan. Jadi tulang-tulangnya ngilu terus gitu? Persendian? Bukan cuma ngilu, karena saya juga ada darah putih tinggi kan. Secara medis sudah berobat, katanya darah putih tinggi. Iya, Terus? dan minum obat juga tiap hari. Kadang punggung saya itu terasa berat, panas. Begitu juga di lengan kanan saya sih sakit. Kadang ada kayak biru-biru gitu, keluar lebam. Padahal tidak sedang kebentur, lebam tiba-tiba. Iya, iya. Nah ini kan ibu sakitnya sudah 5 tahun, sudah berikhtiar secara medis, Udah di ronsen juga. udah di ronsen, terus Udah hasilnya ke dikasih obat. bekam, tusuk jarum, rutin terapi pijat gitu. Jadi alternatif juga sudah ditempuh ya. Udah, iya. Terus apa lagi Bu? Apakah pernah ke, maaf seperti Panglima gitu, pengobatan alternatif yang sifatnya gangguan gaib? Ya itu guru saya sendiri. Saya udah berobat ke guru saya sendiri, Terus apa hasilnya? belum ada perubahan. Makanya saya, Jadi ibu punya guru, maksudnya guru spiritual. iya, Berarti artinya ibu sebagai seorang murid ya? murid. Ibu belajar juga di situ berarti? Apa Belajar yang dipelajari, juga. Bu? Yang dipelajari sebenarnya kurang lebih begini, cuma saya belum belajar benar, istilahnya gitu. Apa dikasih amalan, apa disuruh Ada. tirakat, puasa atau gimana? Ada juga, cuman intinya saya belum mempelajari yang benar karena itu saya di luar, Karena sibuk di sana ya, bekerja karena sebagai. sibuk dan bos juga nggak mengizinkan, kendalanya di situ. Nah artinya kan kalau ibu punya guru, ibu sudah berobat ke gurunya itu. Nah Sudah. apa analisa gurunya? Saya karena trombosit saya tinggi, jadi saya disuruh minum jamu yang guru saya proses. Ramuan beliau ya. Ya. Saya udah ambil 4 botol, belum ada perubahan. Itulah saya kenapa kepingin bertemu sama Panglima. Panglima dan Mbak Ratna. Iya iya iya. Ini sedikit keluar jalur. Ibu apakah sudah punya cucu? Saya nggak punya anak juga, Oh tapi suami? pernah berumah tangga tapi pisah. Sekarang status single parent ya berarti. Nah, terus, Tercatat juga untuk oh masih pernah direkomendasi untuk nikah di Singapura tapi nggak terlaksana. Ya masih lajang. ya, intinya KTP-nya itu statusnya apa? Lajang. Masih lajang? Iya. Oh belum menikah ya? Belum. Padahal Karena usianya, usianya maaf, sudah 5. sudah 5. Nah, apa yang membuat ibu pengen dipanggil Eyang? Saya pikir tadi udah punya cucu. Apa Bu? Banyak Itu kan Facebook saya kan Eyan Putri, tapi terus digabung di grup manggilnya daripada bukan Eyang tapi Eyang.
Eyan kan tulisannya Eyan Putri, bukan Oh, bukan pakai- Eyang, tapi Eyan. Eyan. Oh, Eyang. Tapi kirain teman-teman Eyang. di grup manggilnya Eyang Iya, iya. Itu grup apa? Grup ini? di grupnya. Murid spiritual itu? Ah. Oh, iya, iya. Oke. Kayak guru saya juga manggilnya manggilnya malah Eyang Iya. Goib. Oh, yang goib. Guru saya manggilnya Eyang Goib. Dan Ibu Dari SMA. tidak keberatan dengan panggilan itu, malah senang dipanggil yang goib. Bukannya senang tapi ya itulah. Ya, tapi kan berarti nggak keberatan. Ya. Ya udah kalau gitu kita panggil Eyang saja ya. Nah, Panglima, apa bisa dibantu Ya. apa yang terjadi dengan Eyang ini? Apakah benar di dalam badannya ada gangguan gaibnya atau bagaimana? Kalau bicara masalah gangguan gaib, saya melihat ada sosok kayak kurcaci, kayak orang kerdil bertaring itu selalu ngikutin Eyan kemana aja pergi gitu, saya lihat gitu. Jadi kayak mengganggu gitu. Itu yang pertama. Habis itu ada siluman buaya juga saya lihat. Habis itu badannya kayak kebalut pocong yang saya rasakan gitu secara batin gitu. Satu lagi ada makhluk kayak bisu gitu. Jadi nggak bisa bicara gitu. Iya, udah berempat deh. Nah, Terus orang tua saya kan ada tinggalan keris juga kan. Ada itu. Ibu simpan. Ada sekarang ada rumah kakak. Oh, Bapak yang Itu simpan. keris saka gitu kan. Ya, zaman dulu. Menurut leluhur yang dulu ini keris ini sakti gitu. Apa gimana? Ya, udah lah ya biasa, tapi kan masih dirawat. Sempat teman juga sempat merawatnya, membersihkan. Jadi kalau kata yang dulu fungsinya untuk apa gitu Pak, keris itu? Menurut orang-orang tua. Kurang tahu ya, kalau dulu fungsinya ya ibaratnya Cuman mungkin sama jaga diri almarhum atau ayah apa. kalau malam Itu apa? Jumat Kliwon itu jaga diri lah istilahnya. Oh, buat perisai lah Iya. gitu ya. Perisai penjagaannya. Hmm. Gimana Bu menurut almarhum ayahnya? kalau malam Jumat Kliwon itu kan dulu ada yang lain juga kan. Jadi dicuciin, Ada, iya, dibukain dicuci. gitu. Berarti artinya dirawat ya. Iya. Nah, sekarang yang meneruskan siapa? Ya nggak ada. Nggak ada. Saya hanya miara saja. Nyimpen aja Iya, ya. nyimpen aja. Tapi yang ngerawat Bapak. Iya. Cuma Iya, disimpan tapi nggak kadang pernah dimandiin. berkala dibersihin tapi nggak tentu. Oh. Kalau udah kena debu umpamanya ya dilap atau dia ada minyak. Sebenarnya ada minyak khususnya itu kalau kata teman saya yang ahli Iya. dalam hal itu. Saya kan nggak. Bapak ini kakak kandungnya. Kakak kandung. Saudaranya berapa semua? Ada 6 semuanya. Bapak nomor? Laki 3, saya pertama. Nih? Nomor 2. Oh, oke oke. Iya. Nah, ini Bapak juga pengen tahu ya, apakah gangguan penyakit ibu ini ada kaitannya dengan keris itu gitu ya? Insya Allah nanti akan terungkap. Nggak, kalau kaitan dengan keris sih nggak ada sih. Baiknya ya? gimana? Kalau kaitan dengan keris nggak ada, cuman beliau memang sudah lama saya lihat kayak terkunci gitu auranya, sehingga ya itu yang pertama tadi jadi sulit jodoh juga. Sudah lama gitu. Jadi sampai detik ini saya lihat belum kebuka gitu. Kuncian itu masih terus menyelimuti gitu. Ya dek, saya Kabut ini hitam. dari kecil kan juga dengan ilmu bela diri gitu. Ada teman juga Oh, yang gitu. dari SMA. Apa tuh kalau di Kalau Kebumen di apa? sana itu namanya silat Setio Budi Oh. namanya. Ya sampai sekarang masih ada. Masih Dan Ibu masih aktif nggak silatnya? Enggak, ini setelah enggak saya ya? di TKW udah enggak. dulu. Nah, mungkin nanti akan bisa diteliti arahnya dari mana, pertarungannya Allah Akbar. Oke, Panglima sudah tarik sosok yang kita bisa wawancara atau interogasi terkait dengan kasus yang Ibu hadapi ini. Ayo Bu, sama Bapak dan Eyang, kalau ada yang mau ditanyakan, jangan segan tanya aja ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa ini? Sehatkan hatimu. Ini nasihat untuk Ibu Supriyati. Bu, maju Bu, ada pesan. Katanya sehatkan hatimu. Mananya? Maksudnya gimana? Hatimu membutuhkan sebuah asupan, dekatkan dirimu kepada Sang Maha Pencipta. Gantungkan hidupmu kepada Sang Pencipta. Tajuknya gantung manusia. Memangnya menurut Eyang, Ibu Supriyati bergantung kepada manusia. Lebih baik gantungkanlah apapun kepada Sang Maha Pencipta. Bu paham nggak maksudnya? Paham, tapi saya bergantungan kepada siapa yang dimaksud. Masih belum terlalu jelas ini. Apa kaitannya dengan pengobatan sebelumnya? Kalau benda-benda yang saya miliki itu kan hanya koleksi aja. Saya nggak pernah menyembah sama benda-benda yang dulu guru kasih. Kan Emang punya berbenda apa?
kayak aksesoris gitulah, ada Batu keris, jimat. kayak tasbih, kayak apa itu kan hanya koleksi. Saya nggak pernah. Yakinkan dalam hati, dalam jiwa kepada Sang Maha Pencipta yang mempunyai segalanya. Ini soal hati sih Bu, ini hanya Ibu yang tahu itu. Terkait dengan penyakit yang dirasakan. Boleh saja kemanapun, tapi kau harus tetap gantungkan apapun kepada Sang Pencipta, karena Dialah Sang Maha Penyembuh dari segala apapun. Dia yang memberi dan Dia pula yang akan mencabut segalanya. Maksudnya terkait dengan penyakit yang Ibu rasakan, kan penyakit dari Allah, jadi yang menyembuhkan Allah gitu mungkin maksudnya. Dan selama ini Ibu kan sudah berobat kemana-mana. Nah walaupun Ibu berobat kemana-mana, tapi kan orang-orang yang didatangi itu hanya perantara, tetap Allah yang menyembuhkan gitu maksudnya. Jadi Ibu pun harus berdoa dalam hati, gitu ya Mbah? Kau harus melawan dari segalanya, karena kau sendirilah yang membuka segalanya. Maksudnya Ibu paham nggak? Maksudnya membuka bagaimana Mbah? Membuka daya tarik dari bangsa kami. Maksudnya? Dan kau pun mempunyai sebuah garis di mana dulu orang-orang sebelum Orang tuanya? selalu berkaitan dengan bangsa kami. Karena kan orang tuanya Ibu dulu katanya nyimpan keris, berarti artinya mereka memang udah berkaitan dengan dunia gaib gitu Bu. Ibu sendiri kan tertarik kan dengan mempelajari bela diri, terus belajar ilmu ke guru Ibu yang Ibu jadi murid atau santrinya itu kan. Itu mungkin yang dimaksud membuka itu ya Mbah ya? Terus kenapa rumah saya di Jawa dikasih judul rumah yang di pagar goib sama guru saya? Rumah Ibu yang di Kebumen. Terus saya sama adik itu selalu bertengkar. Oh ya. Dan adik saya juga ada belajar dari perguruan juga. Kenapa Mbah adik-adik saya sama saya pada nggak rukun gitu. Sampai sekarang? Sampai muka saya pun diludahin sama adik saya yang udah saya Rawat. dari kecil sampai biaya kuliah segala. Bukan saya mengukit itu, bukan. Kenapa adik dua saya itu tega? Sampai sekarang masih musuhan gitu? Iya, Masih diam-diaman. Diam-diaman. Terus saya juga nggak pulang ke rumah saya. Takutnya saya diituin lagi sama adik saya. Gimana Mbah? Permainan bangsa kami, sebuah siasat dari bangsa kami. Maksudnya siasat bagaimana? Manusia yang tak kuat-kuat akan sebuah pondasi dari hatinya jika dia berinteraksi dengan bangsa kami, yaitu yang disebut mendalami Belajar ilmu. dunia kami. Oke. Akan ada sebuah dampak kepadanya. Karena itu sudah menjadi siasat bangsa kami. Berbeda jika kalian mendalami kitab-kitab agama kalian, satu sama lain akan saling menyayangi, akan saling mengasihi. Ya, jadi kan ada Ibu belajar ilmu, ya kan? Nah, kalau dia nggak kuat-kuat, efeknya bisa ke dia, hawanya panas gitu, jadi kayak musuhan dengan saudara gitu, Bu. Tanpa ia sadari, semua akan ada efek yang akan ditanggungnya. Efek negatifnya ya. Bacalah kitabmu, perbanyaklah kau berzikir, Banyak zikir katanya. perbanyaklah mengingat Tuhanmu, dan perbanyaklah mengingat akan kematian. Hari ini kalian bisa duduk bersama, tapi 1 jam atau 2 jam kemudian tak akan ada yang tahu. Selagi nafas masih diberikan, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan kau menjadi sebuah lilin, kau menerangi tapi kau
rumah itu bagaimana, Mbak? Benarkah ada aura gelap? Gitu bilangnya Bu ya? Rumah yang di Kebumen itu. Adakah di situ makhluk-makhluk yang di lingkup rumah saya itu? Iya. Kita hidup saling berdampingan dan rumahmu itu bagaimana kita menciptakan suasana rumah itu. Kau sendiri yang dapat menciptakannya. Nah, waktu itu kenapa rumah Ibu dipagar gaib? Apa Ibu merasa ada gangguan di situ? Itu di situ kan adik yang itu bilang kalau orang yang udah bisa nerawang bilang katanya di situ ada makhluk-makhluk. Kalau saya di rumah saya sendiri tuh nggak berani gitu, kayak takut-takut Yang gitu. buat takut apa? Nggak tahu ada yang ngikutin di belakang saya. Dari saya kecil itu. Gimana, Mbak? Tercipta dari sebuah pemikiran. Oh, jadi Dan sesungguhnya kalianlah makhluk yang sempurna, makhluk yang dapat mengeluarkan rasa panas untuk kami. Sesungguhnya dengan salam kalian dalam rumah itu, kami tak dapat bermalam di rumah-rumah kalian. Cuman itu sebenarnya saya udah banyak ke orang pinter. yang bilang di lingkup saya itu banyak makhluk yang gak kelihatan. Itulah yang kukatakan, semakin kau mendengarkan suara-suara manusia, Itu. kau semakin menciptakan Sugesti berarti. kehadiran bangsa kami. Jadi Ibu mikir mereka kayak terundang gitu loh, Bu. Sangat mudah. Oke. Panglima sudah menarik makhluk lain ke tubuh Ismi, kita akan ngobrol, tapi sebelum berpisah aku boleh tahu namanya Mbah siapa ini? Terima kasih ya, Mbah. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Ismi nari ya, kayak gerakan tarian apa ya? Apa? Tari Ibu ada latihan itu. Apa nama itu? Jaran kepang itu apa ya? Kuda lumping. Ada? Enggak, saya dulu Enggak ya? aja itu main silat dulu. Oh, main silat. Oke, yuk kita kesini yuk. Ini kayak tariannya tuh kayak bukan tarian yang gemulai tapi tarian yang kayak pendekar gitu loh. Ya. Dia dari kecil SMA udah Oh, ikut. itu pencaksilatnya tuh ada gerakan tarinya. Iya. Itu kalau di guru saya kan disuruh praktek silat Kayak gini? goib. Silat goib ya. Silat goib itu kayak gini. Yang Alur apa? alur tangan kita dilepasin aja. Oke. Berarti emang pernah ada gerakan seperti ini ya yang Ibu? Iya, Kenapa namanya kayak gini ya? yang namanya silat goib. Karena kita masih butuh informasi, maka Panglima tarik makhluk yang berbeda biar kita dapat banyak data dan informasi. Biar keungkap semua ya Bu, biar jelas ya. Ibu kalau masih ada pertanyaan ntar boleh ditanyain. Kayak setengah pencak silat ya gerakannya ya. Assalamualaikum. Kayak rendang. Mungkin di sana ya tuh ada musik gitu yang buat badannya bergerak. Salam. Dia Assalamualaikum. Ya, nggak mau jawab salam. salam. Dengan siapa ini? Anda Muslim bukan? Assalamualaikum. Lara Kapi. Lututnya sakit, emang iya kalau itu mah. Iya Mbah, pengen jalan normal mulai Mbah. Melakukannya pincang Mbah, pengen sehat. Apalagi nanti kalau saya merantau lagi tuh naik ke lantai 3 Mbah. Kulit apa maning sih? Tempat kerjanya ada 3 lantai. Iya. Kenapa Mbak sakit semua badannya Mbak? Di rongsen api kabel loh Mbah. Kenapa? Justru itu pengen tahu Mbak. Masih ngerti loh Mbah, obatnya apa loh Mbah? Sogala ramon dari minum tapi nggak sembuh Mbak. Putune kan iku Mbah apa? Darah putih dhuwur iku lho Mbah. Sebentino mangani obat. Ya kayak kowe. Males, Lara Mbak. munggah. Sentini pada lara kayak kowe. Kaitannya berarti dengan darah putih itu ya Mbak? Iya kayak kowe, memar. Oh iya memar kan? Ibu bilang memar ya? Sakitnya masa kalau itu Lah Mbah. kowe nyambut gawe kulit duit entek. Endi duitmu? Entar lah Mbah Rado. Gatel kok ora sih kowe? Aku sih nggak gatel. Ibu nggak ada gatel? Enggak. Cuman sakit doang itu linu. Kan aku udah divonis itu Mbah dari darah putih itu divonis. Iya,
Lah wis tak kandhani mau, kowe larane darahe sing putih munggah, sendi-sendine kabeh lara. Sel darah putih. Kemaning anak kayak memer-memer. Oh iya, memar, lebam-lebam. Kok ora dipukul ora apa? Enggak kejedot, enggak dipukul, Ngeblek, tapi ngeblek. tiba-tiba lebam. Ngeblek. Itu pengaruh dari darah putih itu, Mbah. Gimana biar sembuh, Mbah? Dan apa yang harus diperbaiki, Mbah? Mau tahu nih ada makhluk-makhluk yang di absen Panglima tadi itu siapa mereka tuh? Uripe kebiyen cilik wis morat mari. Masa? Iya kayak kowe. Dari kecil sudah berat hidupnya. Apa iya, Bu? Sing jenenge mangan orang mangan ngumpul. Keras ya. Kamu memilih jalanmu sendiri. Nah kalau saya Kamu kan paling keras. kalau jalan. saya nggak kerja, kalau saya nggak merantau, siapa itu adik-adik itu Lah, yang mau kasih makan? Kan iya. nggak ada. Kamu itu dari kecil ya sudah keras. Sifatnya, Mbah? karakternya? Maunya ya maunya. Iya betul. Di antara saudaranya paling keras. Iya, saya di sana Oh. lama juga karena saya yang mau ya. Iya. Iya. Tujuan hidupmu mau mendapatkan apa yang kamu mau. Keras kemauannya. Ya, mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi nggak dapat, nggak dapat. Itu. Itu kenapa itu yang udah di sekolahin kok malah ngeludahin muka aku tuh gimana? Ya awalannya apa? Ya kan dia udah sekolah, udah punya bekal nih, carilah kerja. Oh, Ibu suruh dia Gara-gara aku kerja. nggak kasih uang lagi aku diludahin, kan itu Kau kurang ngomong ajar. apa? Kata-katanya apa waktu Kau ngomong ora? Apa ngomong? Ngomong apa? Nggak ngomong. Coba ingat-ingat. Apa ya? Mungkin kata-kata Itu adik saya kan di atas makam ibu, masa dia bercerita masalah dunia itu kan nggak boleh. Itulah saya marah ke dia. Oh, berarti sempat adu mulut dulu sebelum Ya masa di atas makam ibu kok bilang masalah dunia kan nggak boleh. Ngomong kalau Dini sabar, nanti dibantu. Aja Dini ngomongi kayak kowe ngomong kayak iki ora. jadinya ribut. Panasan kabeh ya. Itu kejadian nggak tahu ke makam sama adiknya. Iya, Bapak ada nggak waktu kejadian itu? Iya saya di rumah sih. Iya. Ora melu. Saya nggak ikut ke makam. Soalnya pada pada Tersinggung. kerasnya pada kamu niatnya baik ya belum tentu penyampaiannya baik apa tidak. Kebaikan itu tergantung dari penyampaian. Kalau nyampainya benar ya benar. Lah kalau kamu nyampainya Yes, nada tinggi. iya ya gak keterima pancet kayak gue. Ujiannya abot. Jalan benar itu abot. Makanya kalau jalan benar itu benar-benar disaring yang sebaik-baiknya penyampaian, yang sebaik-baiknya sikap, biar yang menerima itu tidak salah. Tidak tersinggung. Soalnya kan dia rada angel dikandani. Yang angel. Iya. Oh, ibunya. Lawang jawara. Oh, gitu. Terus gimana? Jadi begini. Ya sudah, saya pengen sehat. Ya, intinya wis. udah itu aja udah. Yang lain nggak usah dibahas dah. Sing penting kayak iya. Arep mari Nggih. Bilang, Mbah. Ibunya udah siap menerima nasihat nih, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah bukan mbahnya lagi. Mau kesembuhan untukmu. Sembuhkan dulu pemikiranmu, batinmu, ragamu diawali dari pikiranmu. Yang dibilang pikirannya disembuhkan itu apa yang salah dari pikirannya, Mbah? Apa itu goib? Menurut Ibu goib itu apa? Kuib itu kan nggak kelihatan, benar nggak, Mbah? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Lalu, kenapa tidak terlihat tapi kau cari? Mau cari apa? Dari sesuatu yang tak terlihat. Saya nggak mencari itu kan teman yang bilang. Makanya saya datang ke sini kepingin benar apa enggak. Kan itu saya pun nggak Goib itu adalah yang kau tidak ketahui, tidak kau lihat, tapi kau rasakan dan kau ketahui secara pada umumnya. Kau kenal Allah. Siapa Allah? Allah yang menciptakan saya. Allah yang harus disembah. Dan Allah lah maha gaib dan menciptakan sesuatu yang nyata dan tidak nyata. Maka telah kuciptakan manusia dan jin. Kau tahu keajaiban Allah yang manusia tidak dapat lakukan ketika manusia ada di dalam rahim manusia.
dilahirkan. Kau tahu api yang tertanam di dasar lautan. Kalau tidak ada air, dunia ini terbakar. Kalau tidak ada tanah, dunia ini dipenuhi air. Kau tahu ada kehidupan di dasar laut. Tahu? Tahu, saya percaya itu. Itu keajaiban Tuhanmu. Jangan main-main. Apa kau masih percaya dengan omongan orang terhadapmu bahwasanya kau mempunyai anak keturunan dari hubungan gaibmu? Kau tahu yang dikatakan anak keturunan adalah janin yang kau keluarkan dari rahimmu sendiri. Kalau tidak kau keluarkan dari rahimmu, berarti dia bukan keturunanmu. Kenapa kau dihadirkan dan disandingkan oleh orang yang menyakitimu? Sakit itu baik untukmu. Agar apa? Kau bercermin bahwasanya dengan perilaku mereka kau menyadari bahwasanya mereka semua adalah bayangan untukku, tidak nyata untukku, dan tidak abadi untukku. Karena apa? Dunia beserta isinya akan hilang dan sirna. Kau mempercayai orang lain, maka orang yang kau percayai itu akan berbalik menjadi musuhmu. Iya, gitu ya kasusnya. Karena itu kan dipercaya. kepercayaan makhluk hanya kepada Allah. Jangan sepenuhnya hidup dan mati kita percayakan kepada seseorang. Mereka akan hilang, mereka akan mati. Kalau kau sibuk mengejar duniamu, mencari uang sebanyak-banyaknya, kau dapat, tapi kau tak dapat menggenggamnya. Dan kau tahu semua apa yang terjadi, sakitmu adalah bagian dari perjalananmu. Agar kau kembali, gunakan sisa usiamu untuk memperbaiki sesuatu yang pernah hilang dari hati dan pikiranmu. Kalau kau tidak diberikan sakit, mungkin bisa saja kau menjadi manusia yang sombong, yang kuat, lalai. Semua ini baik bagimu karena kau sangat kuat. Kau tidak mudah lelah. Ya, membuat kuat itu apa? Karena sesuatu di dalam dirimu yang sudah tertanam sejak kau kecil. Dari orang tua ya? Dari bapamu, karena kau sangat dekat dengannya. Kau masih ingat dengan huruf N ini? N. Nama ayahnya siapa? Salamun. Nah, itu ada N-nya ya. Dan itu saya dibawain air itu dari botol sama ayah zaman dulu. Sekarang tinggal sedikit. Maka itulah Ada makhluk yang mengikuti dari situ ya. yang mengikutimu, yang tadi sebelum aku datang. Yang ngomong bahasa ngapak. Apa yang siluman buaya itu mbak? Siluman buaya itu bu. Membuat Dia kuat. sebagai penjaga bapakmu dan dirimu. Maka hanya kau yang sangat berani berbicara. Jadi efeknya itu kok jadi jodohnya juga jauh mbak? Jodoh itu tergantung pada dirimu sendiri. Karena kekecewaanmu menutup semuanya. Aku pernah kecewa sama laki-laki. Dulu saya nikah sama suami saya itu. Oh pernah nikah terus? Nikah siri, tapi karena permintaan ayah yang sudah tua. Terus itu akhirnya saya nikah sama. Sempat berapa lama nikahnya? Nggak lama itu, cuman Buat nyenengin ayahnya aja? iya tujuannya itu Sakitnya sudah mulai ada. memenuhi permintaan ayah itu sebenarnya gitu. Kalau yang tulang-tulang yang sakit itu memang ada medisnya ya, masalah darah putih itu ya mbah? Karena dari pola makanmu, Itu kok benar kebiasaan. itu keturunan. Darah putih itu apa keturunan? Ya, Itu dari Ada. ibu, dari ayah. ibumu. Oh, dari ibu. Tapi kau termasuk kuat
Ini kan saya Kalau dengar, dibiarkan itu bisa berbahaya. saya kan dengar dari beberapa orang yang sudah terkena darah putih seperti saya itu, semua udah almarhum. Maka kukatakan tadi padamu, kau lebih kuat dibandingkan mereka, karena dia menyerang persendianmu, organ tubuh. Nah saya sekarang merasakan dan dalam ketakutan terkena stroke mendadak. Karena memang itu ujungnya. Karena sekarang semua udah saya rasakan dan Kembalilah apa yang kau cari lagi. Kau mencari harta, kau tidak akan pernah mendapatkannya. ya, Kalau kau mencari Allah di dalam dirimu, maka kau akan mendapatkan ketenangan, juga kesejahteraan. Kau habiskan tenagamu, waktumu untuk mendapatkan uang banyak, semua sia-sia. Begitu Bu. ya kurang lebihnya begitu. Habis. Bertahun-tahun sudah pada Saya tuh kerja dulu dari majikan anak 1 sampai 6, semua udah pada Berapa lama sukses. kau bekerja? 10 tahun? 36 tahun. 30 tahun. Ini bukti nyata untukmu. 30 tahun. Tapi yang aku dapatkan sekarang kelumpuhan, kesakitan, keterpurukan, itu yang aku Bersyukurlah kau, karena kau masih bisa berjalan dengan 2 kakimu. rasakan. Tapi sakit, Walaupun terpincang-pincang. terasa nyeri. Tetap harus bersyukur ya. Bersyukurlah Orang lain mau dibanding boleh, Bu. orang-orang. Oke. Karena dari bantuanmu itulah kau mendapatkan kekuatan. Tetapi kelemahanmu adalah kau kurang memahami perannya Allah di dalam hidupmu. Kau mengiyakan, tapi kau tidak mendatanginya. Kenapa saya selalu berjuang sesuatu yang kayak berat tapi saya harus bisa gitu? Kenapa? Kau berjuang yang berat tapi harus bisa. Kau berjuang untuk sesuatu. Karena aku melihat dia kasihan, dia menderita, dia Nggak, maksud kasihan. dia itu siapa? Kau memperjuangkan sesuatu di luar yang tidak kau ketahui. Yang dimaksud siapa? Siapapun mereka yang Karena saya merengek di sama dia itu telingamu. baik-baik saja hubungannya. Kau tahu, kelemahan manusia itu adalah pendengarannya. Mudah terpancing, tetapi yang kekal dalam tubuh manusia adalah telinganya. Nggak pernah mati. Maka kau harus bisa mengendalikan dirimu. Kau tahu mana yang berhak untuk mendapatkan bantuan dan mana yang tidak. Tempatkan semua pada tempatnya. Jangan sampai kau menaruh di wadah yang berlubang. Kau tahu maksudku. Kau menolong seseorang tetapi bukan pada kewajibannya. itu Menolong saya lakukan. seseorang bukan karena belas kasihan, tetapi menolong seseorang memang karena anjuran perintah Allah kepada siapa. Tidak pamrih, tapi memang itu wajib. Paham nggak Bu? Kalau belum jelas boleh tanya. Maka perjuangkan yang harus diperjuangkan. Saya Jangan memperjuangkan mengejar bayanganmu. Saya udah kesel sama keluarga saya sendiri, sama adik saya sendiri. Itulah pemecah belah, agar kau tahu dia menguncimu, agar kau tidak dekat dengan keluargamu, agar kau dalam kendalinya. Dia itu siapa Mbah? Orang Dia itu baik-baik saja sama saya. Orang itu siapa? Tolong jangan disampaikan. Laki kau perempuan. tahu baiknya, Tapi Ibu udah paham. kau tahu Paham. baiknya. Saya Apakah cuma kau kasih. menerima kebaikan dalam Saya- hal apa? Saya nggak minta apa-apa dari dia. Saya cuma kasihan sama dia. Pertanyaannya dapat Yang kebaikan wajib harus dibantu adalah keluargamu. Tapi Seburuk karena saya apapun udah sakit, karena keluargamu, saya diludahin mukanya itu, saya makanya saya setiap ambil perbuatan jalan pintas. zalim pasti akan ada balasannya. Kau berbuat kebaikan bukan meminta balasan atasnya. Ingatlah, awal aku berkata padamu, setiap amal baik, setiap sedekah hanya karena Allah. Berarti Allah lah yang akan mengganti. Bukan berarti aku memberimu, kau harus tunduk kepadaku. Aku membantumu,
kau harus tunduk kepadaku. Mereka itu adalah ujian bagimu. Yang terpenting tugasmu sudah melaksanakan, bahwasanya kau menjalani apa perintah Tuhanmu. Kalau kau mengharap imbalan langsung darinya, maka kau akan sakit hati. Kecewa. Paham ya, Bu? Obat kekecewaan adalah di mana kau mengingat Tuhanmu. Karena setiap perbuatan kau akan mendapatkan hasilnya. Kau membantunya karena apa? Karena kasihan. Niatkan semua karena ibadah. Aku ibadah membantu saudaramu. Maka ya Allah, jadikanlah bantuanku ini sebagai wasilah kebaikanku dunia dan akhirat. Gitu, Bu. Paham enggak? Paham. Tidak akan dapat bila kau mengharap dari seseorang, karena seseorang itu berubah-ubah. Saudara saja berubah-ubah, suami dan istri berubah-ubah, kadang sayang, kadang benci. Jadi makhluk yang di badan dia itu dari leluhur, terus dari siapa lagi, Mbak? Apakah ada kiriman orang? Apa yang dia pelajari? Apa orang yang menipu saya itu juga menyakiti badan saya? Apakah dia bermain goib? Kau tahu, kau sangat tunduk kepadanya. Apapun yang dia katakan, kau mengikutinya. Berarti ada sihir sampai juga. Pada akhirnya kau menyadari ini sudah tidak benar. Tidak wajar ya? Apakah kau dirugikan olehnya? Saya Ya, namanya ketipu ya dirugikan, ketipu Mbak. karena saya nggak tahu. Itulah dia menguncimu Biar ikut tunduk. sampai Biar dia mau. mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Jadi awal mula ketipu itu emang ada sihir bermain gitu, Bu. Maka kau tahu kebahagiaan orang tuamu adalah bila kalian saling akur. Tidak perlu kau bangun istana kuburannya, tetapi bangunlah kekeluargaan di antara kalian. Itu yang Dan menetapkan kasih sayang dengan saudara. alam kuburnya. Kau sayang tidak dengan orang tua. Jadi walaupun saya udah diludahin sama adik saya, jadi saya juga harus Pertanyaan tunduk ke dia. saya nggak sama orang tua. Bukan gitu loh. tunduk, tetapi maafkan. Oh. Sadari bahwasanya saat itu bukan dia, tetapi setan yang Sedang menyusup. sedang memecah belah di antara kalian. Memaafkan sih kuncinya, Bu. Bukan tunduk ya. Itu Mbak ya? Karena mereka senang memecah belah tali persaudaraan. Jangan terpancing, Bu. Masih ada darahmu di dagingnya dan ada darahnya di dagingmu. Iya kan, memang saudara, sedarah. Kau tahu, apakah kau mencintai baginda Rasul? Saya mencintai. Apa yang dia terima dari perlakuan pamannya sendiri? Ya, beliau dilemparin najis juga. Kalau saya kan Mau belum apa-apa. dibakar hidup-hidup, Padahal paman dilempari bebatuan-bebatuan, dilempari kekotoran, tapi dia tetap baik terhadapnya, menghormatinya, bukan tunduk. Tundukmu hanya kepada Allah serendah-rendahnya. Ya. bisa menerima, Bu ya, nasihat yang baik. Bersihkan pikiranmu. Yang gaib adalah kebesaran Allah, bukan makhluknya. Panglima, Ya, Mbak. saya Ya. adalah Mbah Ireng Iya, Mbak. Mbak Ira, dari Goa Petruk. Gua Iya, Petruk, iya. daerah mana ya? Jadi jajaran. Kebumen, Iya. dekat Kebumen. Ada di Gua Iya. Petruk. Salam hormat saya, Iya. karena saya mau menasehati Iya. dari keturunan tanah kami. Iya, Mbak. Di Mbak Ireng ini leluhur tanah. Yang beliau perlu itu, Mbak. Beliau perlu nasihat itu, Mbak. Jadi jangan mudah percaya kepada siapa. Nah, itu dia. Nah, itu Poinnya itu, Mbak. masalah dia punya. Kepercayaanmu adalah keimananmu terhadap Allah. Allah. Iya. Ini biar ibunya. Itu poinnya. Perilakumu adalah sunnahnya. Kau tahu sunnahnya. Apa yang kau ketahui tentang perjalanan nabimu, itulah sunnahmu.
itulah yang harus kau lakoni. Ya. Sama seperti orang tuamu dulu. Yang buruk kau tinggalkan, yang baik kau ambil. Kunci keselamatanmu adalah tinggalkan, hindari, jauhi apa yang Allah tidak sukai. Tetapi dekati, hampiri, datangi, dan tetaplah di dalamnya sesuatu yang Allah sukai. Itulah kau akan tahu alam gaib yang sesungguhnya, kebesaran-kebesaran di dunia ini yang kita tidak jangkau, tetapi kita dapat memahaminya. Kita tidak bisa menembus, Panglima, bagaimana adanya surga dan neraka. Tetapi kita memahami dari perkataannya. Ingat, perkataan Allah tidak pernah berubah dari awal diturunkan Al-Quran sampai hari kiamat kelak. Apakah itu kurang bagimu? Berarti itu nyata. Dia tidak pernah ingkar terhadapmu. Dan semua nyata. Teliti. Ternyata di dasar lautan yang paling dalam sungguh adanya api yang menyala-nyala, Panglima. Iya. Ada dalam Al-Quran ya? Ada. Bagaimana bisa meredam api itu? Kalau sudah marah, meluap, gunung-gunung meletus, air lautan Pindah ke darat. pindah ke daratan. Alhamdulillah ya, semoga. Bahkan sidik jarimu tidak sama dengan siapapun. Apakah itu kurang bagimu? Bukti kuasa Allah. Hebatnya Allah, kuatnya Allah. Allah yang memberikan penyakit atas dirimu, maka Allah pula yang akan mengangkatnya. Mbah, kalau saya kesakitan tiap hari itu apa yang harus aku lakuin ya, Mbah? Bacalah doa, berzikirlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbanyak beristighfar. Apa boleh dipijat itu? Ke tukang pijat gitu? Kalau saya merasakan kesakitan yang Usaplah dengan kalimat-kalimat Allah. Itu yang harus kau lawan. Obat apapun tidak akan mampu Nggak mempan ya. tanpa kehendak Allah. Iya. Pijatan apapun tidak akan menenangkan rasa sakitmu, tetapi hanya Allah lah yang dapat meredam semua kegelisahanmu, semua kesakitanmu, semua yang jahat yang mau masuk ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Kau percaya kepada Allah, kau yakin kepada Allah. Dialah yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Berarti soal pasangan goib, anak goib nggak perlu dipercaya lagi ya, Mbak? Apakah kau melahirkan? enggak, Mbah. Kalau kau tak melahirkan, jangan kau bilang itu anakmu. Jadi itu bukan anak ibu. Apalagi kau tidak bersentuhan. Jangan menjadi bodoh. Jangan dipercaya, apalagi diyakini. Sebatang besi yang rusak karena berkarat. Jangan rusak ragamu karena pikiranmu sendiri. Kuncinya itu, Bu. Semua sudah digariskan, semua sudah ditentukan, seperti lautan yang luas dengan rasanya sendiri. Sudah paham semuanya, Bu? Masih ada pertanyaan? Yang saya mau ini sembuh itu. Kan tadi udah dikasih tahu. Iya, tadi itu. Nanti kan diobati. Siapa yang menciptakanmu? Allah. Siapa yang memberikan penyakit? Allah. Karena Allah lah Sang Maha Penyembuh. Gitu. Semua ini baik bagimu karena Allah sayang kepadamu. Kau berkorban untuk membahagiakan saudara. Maka sekarang kau harus memperjuangkan dirimu sendiri di atas keselamatanmu sendiri. Insyaallah. Kau harus menyelamatkan dirimu dari pikiran goibmu. Pikiran Yang goib. goib itu adalah Allah.
Yang hebat adalah kebesaran Allah. Mukjizat Allah itu adalah kehebatan yang nyata, Panglima. Iya benar. Mengenai panggilan Eyang Gaib itu gimana, Mbah? Nama adalah sebuah doa. Carilah nama yang sebaik mungkin. Perkataan adalah doa. Maka berkatalah yang baik. Semua. Menurut Mbah cocok nggak beliau pakai nama Eyang Gaib? Tidak. Layak nggak dipertahankan nama itu? Tidak. Kalau kau Membawa dampak kebaikan nggak buat beliau? tidak, kau akan berada di dalam kegelapan. Gaib itu dekat dengan kegelapan. Kalau kau tidak paham, Itu di guru kan manggilnya Eyang itu gimana? Dirubah. Kan tergantung ibu-ibu yang punya badan. dengan orang-orang yang membawa kebaikan agar kau mendapat kebaikan. Kalau ibu keberatan tinggal ngomong nanti kan. Panggil aja nama yang lain. Apa sebaiknya namanya, Mbah? Apa nama Nama asli? yang sudah diberikan. Namanya oleh diberikan lah orang tuanya. Supriyati bagus loh, Bu. Kenapa kau tak menghargai pemberian orang tuamu? Artinya apa kalau Supriyati itu? Supri itu kan banyak susah itu. Selalu orang yang punya nama Supri itu Masa itu? Iya. bercerai lah apalah. Semua karena Allah. Karena kau terlalu Bukan karena percaya nama, Bu. dengan seseorang. Mungkin ada yang ngasih tahu ibu nama itu mengandung musibah apa, jadi ibu jadi percaya. Padahal bukan. Yang nama Sulaiman banyak murtad juga. Iya, bukan masalah namanya. Nama Kaidir banyak juga Yang sesat. bisa menyelamatkanmu adalah ibadahmu, Bukan karena nama perilakumu. ya. Itulah yang menyelamatkanmu, bukan pikiranmu. Kalau saya lihat, mohon maaf nih Mbah, dari awal beliau datang, jadi mindset cara berpikir beliau nih yang harus dirubah menurut saya. Jadi kemanapun dia akan berobat, kemanapun dia hidup, tapi kalau mindset pola cara berpikir tentang kehidupan tidak dirubah, beliau akan seperti ini terus. Jadi akhir-akhirnya nanti bisa-bisa menyalahkan orang lain gitu. Kau tahu Allah itu ada, tetapi kau masih ragu. Hanya di sebatas pikiran kalau saya lihat, tidak Kau sampai ke ragu batin. dengan kebesarannya. Jangan sampai ketika kau tidak berdaya baru kau sadar. Alhamdulillah disadarkan saat ini ya, Mbah. Jangan kau rusak ragamu oleh pikiranmu sendiri. Itu maknanya luas sebenarnya. Kata-kata ini maknanya luas, jabarannya banyak. Jangan jadikan otakmu adalah musuh besarmu bagi tulang dan darahmu. Letakkan Tuhanmu di jantungmu. Panggil Bu Supriyati aja kalau gitu ya, jangan panggil Eyang. Kehebatan itu tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah keajaiban Allah. Bapak mau ada yang ditanya enggak sini? Ini kakaknya nih, Mbah. Kalau kalian ingin tenang, saling bermaafan, Sini, Pak. itu akan membuka pintu keselamatan dan keberkahan untuk kalian semuanya. Tapi kalau sama kakaknya ini nggak ada masalah ya? Enggak, saya enggak ada. Ya kadang-kadang cuma kalau dia lagi tinggi, ya saya kan Bapak boleh itu. memahami Iya. karena karakter Kau adiknya. sendiri yang mengatakan. Tadi aku sudah katakan bahwasanya memang Memang watak jiwamu beda-beda. sangat keras. Kalau nggak bisa memahami memang jadinya ribut melulu ya. Walaupun niatnya baik. Tapi ini baik loh mengantarkan kemari loh, Mbah. Kakak. Kau tahu Harus ngomong 5 lamaannya. adik. Kalau kita menyampaikan dengan kekerasan, dengan nada yang tinggi, sama juga kau memberikan makan orang lain dengan cara dilempar. Iya, ya. Apakah itu jadi baik? Tentu tidak. Kalau sudah dibicarakan dengan lemah lembut tidak dengar juga Mbah. Serahkan pada Allah. Karena Allah lah yang menguasai hati Hati manusia. manusia. Kau tidak dapat menjangkau hati manusia. Karena itu bukan tugasmu. Tugasmu jangkaulah hatimu sendiri. Iya, nah itu benar tuh. Jangkaulah hatimu sendiri. Karena ada yang dikasih tahu masih ngeyel nih Mbak. Malah salah, tapi ngeyel gitu loh Mbak. Kuasa Allah. Emang ada sih karakter saudara kayak gitu. Masih merasa benar gitu, masih merasa yang ada dalam pikirannya yang benar. Padahal dia salah, tapi dia merasa pintar gitu. Merasa dia udah tahu segalanya gitu Mbak. Iya gitu Mbak. Karena itu adalah siapa yang dikehendaki. Siapa yang diberikan hidayah, mana yang menerima dan mana yang Iya, tidak. kan banyak yang begitu Mbak kadang-kadang. Jadi semua Hidayah kalau Eyang. atas kasih sayang Allah Iya, rahmat. dalam menyelamatkan umat. Benar. Ketika umatnya sadar bahwasanya Allah kuasa atas diriku, pasti dia tidak akan tertutup hatinya. Betul, betul.
Tapi bila dia tidak Itulah yang meyakini Allah, maka hatinya pasti akan Itulah yang dikhawatirkannya Rasulullah, Mbah, yaitu hati yang mati. Benar ya, Mbah, itu ya, nggak salah ya? benar sekali. Itu yang ditakutkan Rasulullah pada umatnya. Semoga keluarga kita dihindarkan. Kalau Hati yang buta. tertutup, tidak akan masuk sebuah Hidayah hidayah. Nggak masuk. Rahmat. Selalu saja sombong dan ingkar. Nauzubillahi min dzalik. Makanya nggak boleh sombong karena nanti ntar disusupin setan ya, Mbak. Mau sehebat apapun, Mau sehebat apapun ya. pasti akan lemah, Akan lemah. pasti akan mati. Sekaya raya apapun, kau tidak akan sanggup menggotongnya ke alam kubur. Ke dalam liang lahat. Sehebat apapun kerismu, dia tidak akan sanggup menghalang malaikat Maut mencabut nyawa. mencabut nyawamu. Diam lebih menyelamatkan kita. Benar. Dalam kata-kata, tersenyum lebih baik. Daripada Karena merenggut. senyum Sedekah. itu menebarkan kebaikan. Kebaikan. Benar. Aku pamit. Terima kasih, Mbah. Oke, Mbak Hiran makasih ya, Mbak. Salamkan kepada anak ini, Ismi, benar sampai. Oh iya, yang saya sampaikan salam, Mbah. karena dia pun bagian dari keturunan Oh iya, Dek Ismi kan gombong. Oh iya ya. kebun. Satu tanah Mbah nih. Ismi, Jadi Mbah. turunan Mbah juga Ismi Ya. ini. jaga diri. Masih sedulur. Iya. Kau wanita kuat dan hebat. Iya. Semangat, Bu. Tidak ada yang sanggup selain dirimu. Bertahan sendiri, Iya. Iya. berjuang sendiri. Ibu mau ditanya lagi nggak? Sekarang kembalilah kepada kebesaran Tuhan, Tuhan. agar kau terjaga dan diberikan keselamatan Amin ya Allah. serta kesehatan jiwa dan raga. Amin. Aku pamit. Terima kasih, Mbah. Terima kasih Mbak Hiran. Salam buat Mbah Kerbau. Mau salim dulu Mbak, ini cucunya. Mbak, Bapaknya. Hormati orang tuamu dengan cara mendoakan dan persaudaraan di antara kalian. Memaafkan Bu, harus memaafkan ya. Menangis tersiksa di liang kubur orang tuamu ketika mereka merasakan keributan di antara kalian. Kasihan mereka. Buang dendam. Dendam adalah tempatnya setan bersemayam. Sifat iblis itu, Mbah. Itulah kenapa Sifat iblis. mengganggu manusia. Karena dia dendam dan iri kepada manusia. Iya. Mari semua. Terima kasih, Mbah. Bu Janto mau salam enggak Mbak? Oke, Mbak. Monggo, Matur nuwun jaga sama adik-adik. sugeng kondur. Saya sering lewat depannya, Mbak. Nggih, kula Nggih. Oh gitu ya. Iya. Oh iya, sesuatu dekat di situ. Tempatnya Oh tempat Guanya kelihatan. gua di gua. di gua ya, dalam gua itu. Mbak Hiran. Oh. Makasih ya Mbak. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana nanti, Mbah. Mudah-mudahan. Gua insyaallah. apa namanya? Gua Petru. Gua Petro Mbak Hiran. Makasih Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matanya kayak sambil dalam hati zikir ya, boleh la ilaha illallah, boleh subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin tosin mim. Kafa ya ain sad yasin wal qur'anil hakim. Hamim ain sin kaf nun wal qalami wa ma yasturun. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Law anjalna hadzal qur'ana la jabalil ra'aitahu qati'am mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun.
Air doa sudah siap. Setelah terapi, kita akan lanjut mandi air doa agar Ibu Supriyati badannya bersih dari pengaruh energi negatif yang selama ini menempel dan membuat keresahan. Alhamdulillah Ibu Supriyati sudah berhasil mengungkap yang tak terungkap, yang selama ini masih menjadi misteri dalam kehidupannya. Apa yang dirasakan saat ini setelah melalui proses pengobatan di sini? Rasanya nyaman. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Amin. Saya mencari obat yang kesana kesini nggak jelas. Bu sadar nggak sekarang Ibu banyak senyum? Tadi waktu datang banyak manyun. Ibarat sinetron tuh tahu antagonisnya. Sekarang yang protagonis. Ya, saya ngucapin banyak terima kasih sama Panglima Langit, sama Bunda Ratna, dan sama Mbak Ismi, dan Mas Agil. Mas Agil, dan semua kru yang ada di sini. Nah, dari mediumisasi tadi mana yang paling berkesan buat Ibu? Semua Kata-katanya. Kata-kata yang mana yang membawa langsung mancep gitu, Bu? yang terakhir tadi. Pesan dari Mbak Ireng ya? Iya. Apa kata-katanya? Yang itu yang saya harus lebih dekat, mendekatkan diri pada Allah. Jangan terlalu mengejar istilahnya dunia lah. Itu yang lebih penting buat diri saya. Biar saya tuh sembuh. Amin. Jadi kunci kesembuhan tuh pada diriku sendiri. Iya. Yang soal Ibu tadi merasa tidak aku dengan keluarga atau saudara, kuncinya Ibu harus memaafkan. Karena itu nanti akan membuka kebaikan buat Ibu sendiri. Pak Pujianto, apa kesan-kesannya Ya, setelah mengantarkan adik tersayang? Saya berterima kasih sekali pada kru, semua kru di sini. Ya, setelah mendengarkan apa yang disampaikan tadi, ya saya juga cukup lega lah menerimanya. Harus banyak introspeksi diri lah, istilahnya mungkin begitulah. Ya, sebelumnya saya juga berterima kasih sekali. Kemarin sempat ada kejadian di rumah, mungkin ini yang harus dipecahkan itu ya, yang figura jatuh ke bawah itu. Iya, Bapak cerita pas sebelum kemarin tiba-tiba itu. Iya, ada figura. Figura apa? Foto siapa yang di figura? Koleksi keluarga saudara itu. Yang di jeb itu. Yang di dinding tapi nggak ada angin nggak apa kok. Langsung kelepot itu. Jatuh aja. Pecah. Aja. Untung bukan kacanya Mika, tapi hancur. Sempat Itu simbol kayak Pak, karena Iya. ada yang ingin memecah belah kan. Itu saya ada di bawah itu. Ini di bawahnya begitu dia bangun, yang nggak kena angin nggak apa, Ya tiba-tiba. Allah, berarti Ibu diselamatkan. Andai kan Ibu tetap di bawah itu mungkin kena kepala Ibu itu figura. Bisa saja, ya untungnya bukan bukan kaca gitu. Mika ya hancur juga. Lalu pengobatan di sini pelayanannya bagaimana? Puas nggak? Alhamdulillah memuaskan sekali. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi untuk Amin. silaturahmi ya, jangan berobat ya. Amin, amin, amin. Satu tanah leluhur dengan Ismi ini. Iya, kebunnya. nah, masih kerabat juga Iya, ya. iya. Ya, terima kasih banyak lah sebelumnya. Ibu tadi katanya ada yang mau ditanyakan, ini terakhir mumpung ada Panglima. Yang mau saya tanyakan itu, yang penting buat saya itu kesembuhan.
Iya. Iya. Pesannya apa untuk ibu? Ya, pesan saya, kesembuhan itu datangnya dari Allah. Kita sudah ikhtiar, sudah kita obatin, ibu nanti minum obatnya. Insya Allah berjalannya waktu, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar niat yang kedatangan ibu kemari sesuai dengan ibu harapkan. Insya Allah biar Allah menyembuhkan atas doa kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sakit yang saat ini kita rasakan juga, mungkin di awal tadi pertama kali datang, itu salah satu pengampunan dosa. Apa yang pernah kita perbuat itu, jadi kadang-kadang dirasa sakit itulah kita harus bersyukur juga bahwasanya hidup tidak selalu sehat. Pada saat datang rasa sakit mungkin Allah sedang menghapus dosa-dosa kita gitu. Itu suatu nikmat juga sebenarnya, rasa sakit itu kalau kita syukuri gitu ya, karena dengan cara itu Allah mengampunkan kita gitu. Nah, mungkin bagi kita, wah kita sengsara nih, nggak enak, badan pada sakit semua, nyeri, pegel-pegel, tapi itulah bayaran yang karena terkadang semua orang nanti akan mengalami gitu dan merasakan gitu. Nah, jadi ya contohnya kayak Nabi Ayub sendiri sampai dagingnya dimakan belatung, batungnya jatuh, belatung ditaruh lagi ke dagingnya. Begitulah salah satu contoh dari Nabi-Nabiullah yang sudah artinya diciptakan di muka bumi ini untuk memberi contoh kita sebagai manusia gitu dengan perilaku-perilaku yang baik. Jadi dekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kesembuhan kepada Allah karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah bisa memberikan segalanya kepada kita. Jangan pernah meminta kepada makhluk. Jangan pernah meyakinkan makhluk, apalagi benda-benda. Karena hakikatnya semua itu ciptaan Allah yang kekuatan hanya milik Allah, bukan milik makhluk. Itu saja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.